pagi anak-anak semua. Apa kabar kalian hari ini? Yang pastinya sehat semua ya. Sebelum kita memulai kegiatan belajar mengajar kita pada hari ini, kita buka dengan doa dulu ya. Untuk pertemuan secara virtual yang berikut ini, Ibu akan memandu kita dalam doa ya. Marilah ambil doa semuanya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Allah Bapa yang Maha Baik, kami senantiasa bersyukur kepadamu karena Engkau telah menganugerahi kami masing-masing dengan berbagai kemampuan dan kekurangan kami yang berbeda-beda. Bimbinglah kami agar setia mengembangkan dan sadarkanlah kami pula akan keterbatasan yang kami miliki, sehingga kami dapat saling belajar dan saling membantu, serta bersedia bekerja sama demi perkembangan kami, demi pelayanan kepada sesama kami. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baiklah anak-anak semua, sebelum Ibu menyampaikan materi kita pada hari ini, Ibu cek absensi kehadirannya ya. Sesuai dengan daftar yang masuk di grup WA kelas 7 ini, untuk hari ini Ibu lihat semuanya hadir. Akan tetapi, bila ada yang tidak bisa mengikuti secara langsung hari ini, bisa menonton lagi kegiatan belajar mengajar yang Ibu sampaikan hari ini lewat link yang Ibu kirim di grup WA ya. Anak-anak semua, untuk pertemuan kita yang keempat ini, materi kita ialah kemampuanku terbatas. Baiklah, untuk materi tema kemampuan terbatas, Ibu harap tujuan pelajaran kita nanti ialah: pertama, diharapkan peserta didik dapat bersyukur atas kemampuan yang diberikan Tuhan, walaupun memiliki keterbatasan. Baru yang kedua, peserta didik dapat menemukan macam-macam bentuk keterbatasan. Yang ketiga, peserta didik dapat menemukan cara dalam menghadapi keterbatasan. Yang terakhir, yang keempat, peserta didik dapat menuliskan pesan dari Injil Markus 4 ayat 35 sampai 41. Anak-anak semuanya, supaya materi kita semakin jelas nantinya yang berkaitan dengan kemampuanku terbatas, mari kita saksikan video berikut ini ya. Mari anak-anak, kita menyaksikan dengan seksama, karena nanti akan ada penjelasan singkat dari Ibu serta penugasan dari materi nantinya. Tony Melendez. Menjadi seorang gitaris berarti butuh skill memetik dan memainkan senar. Skill tersebut berarti dilakukan oleh jari jemari. Tapi bagaimana dengan yang tak punya jari?
Tony Melendez, seorang gitaris yang lahir tanpa tangan, namun sejak tahun 1985 di LA, Tony mulai bernyanyi sambil bermain gitar menggunakan kakinya. Dalam buku A Gift of Hope, terbitan Row Publisher, Tony bercerita semuanya berawal dari sebuah ajakan berdansa seorang perempuan di sebuah acara dansa. Semenjak itu, ia mulai percaya diri. Di semua konsernya, Tony sangat lincah memainkan petikannya menggunakan jari-jari kaki. Dengan mulut di mic bernyanyi seirama petikan gitarnya. Dan memang disambut meriah oleh penonton. Pada tahun 1987, ia bahkan bisa tampil di depan paus bersenandung Never Be the Same. Dave Kangen. Tangan memang banyak fungsinya. Selain memegang dan mengoperasikan sejumlah alat, juga memainkan alat musik. Walaupun Tony menggantikannya dengan kaki, tapi gimana nasib orang yang tak memiliki keduanya? Gambaran tersebut terlihat pada tahun 2014 di kejuaraan Karate Do Dunia Funakoshi Ginshin ke-13 di Tokyo, Jepang. Seorang anak laki-laki penyandang disabilitas mencuri perhatian. Tangan dan kakinya tidak lengkap seperti ketiga rekannya. Namun ia masih bisa melakukan gerakan persis dengan yang lainnya. Namanya Dave Kangen, seorang atlet para karate dari Belanda yang kini menjadi atlet pro, bahkan sudah bisa ikut mendemonstrasikan Kankuso bersama tim karate Jepang di Teikyo University. Zuli Zangueno. Kisah pantang menyerah juga dialami oleh Zuli Zangueno, perempuan asal Bogota yang terlahir tanpa tangan dan kaki. Ekonomi keluarga juga kurang baik. Ayahnya pelaku kekerasan dan sering dibully oleh teman sekolah. Namun berkat support dari ibunya, Zuli tidak hanya berbaring, malahan akhirnya ia dengan mantap ke sekolah seni lukis dan mengembangkan bakatnya. Perempuan kelahiran Desember 1989 ini kini dikenal sebagai pelukis dengan ciri khas menggunakan mulut sebagai pengganti tangannya. Ia pun kini bahkan sering diundang untuk mengisi acara motivasi dan menemukan kekasih hidup yang menerima keadaannya. Stevie Wonder. Satu indera mungkin bisa tidak berfungsi, tapi malah mengembangkan kemampuan indera yang satunya, seperti yang dialami oleh Stevie Wonder, musisi kelahiran 1950 di Michigan, Amerika yang mengalami kebutaan sejak lahir prematur. Karena mata Stevie tidak berfungsi, skill pendengarannya semakin berkembang. Mulai berkarir sejak tahun 1963, Stevie memenangkan banyak penghargaan, seperti 21 penghargaan dari Grammy Award dan Piala Oscar. Tidak hanya bisa bernyanyi, Stevie juga bisa memainkan beberapa alat musik seperti piano, synthesizer, gitar, harmonika, drum, dan masih banyak lagi. Lagu-lagunya juga banyak diingat dan populer di seluruh dunia. Salah satunya adalah I Just Call to Say I Love You. Helen Keller. Kemudian perkenalkan Helen Keller, seorang penulis, aktivis politik, dan dosen Amerika. Karyanya meliputi The World I Live In dan The Story of My Life, salah dua literatur klasik Amerika yang sudah diterjemahkan dalam 50 bahasa. Mendirikan American Foundation for the Blind dan American Foundation for the Overseas Blind. Sementara di Indonesia juga didirikan cabang Yayasan Helen Keller Indonesia yang berkantor di Jakarta, yang menaungi anak-anak tunarungu dan tunanetra. Halo anak-anak semuanya, bagaimana videonya tadi? Menarik dan jelas bagi kalian semuanya? Ibu akan beri penjelasan singkat dulu ya mengenai video tadi yang telah kalian tonton. Setelah melihat beberapa orang yang memiliki ketebasan fisik di video tadi, semua orang-orang itu sekarang menjadi terkenal di dunia. Karena dengan adanya keterbatasan mereka tidak malu
tidak mudah putus asa dengan keadaan mereka, dan tetap memiliki semangat yang tinggi untuk berjuang dalam kehidupan mereka masing-masing. Apakah kita atau kalian merasa minder dengan kemampuan yang kalian miliki sekarang? Setelah melihat orang-orang hebat tadi, apakah kalian merasa beruntung atau sebaliknya? Anak-anak sekalian, kalian ini termasuk orang-orang hebat dan beruntung karena memiliki fisik atau anggota tubuh yang lengkap dan sempurna. Jadi, setelah melihat dan menyaksikan video ini, Ibu berharap kalian semakin mampu untuk mengembangkan kemampuan yang kalian miliki masing-masing. Baik, anak-anak sekalian, berkaitan dengan video dan materi yang Ibu sampaikan, dari awal telah mengatakan akan memberikan penugasan kepada kalian ya. Untuk penugasan kali ini lewat virtual, tidak masuk dalam kelompok, akan tetapi tugas mandiri, boleh nanti dibantu oleh orang tua atau saudara kalian di rumah ya. Penugasan dari Ibu ialah, pertama, setelah kalian menyimak dan menonton video tadi, Ibu minta siswa-siswi menuliskan keterbatasan yang dimiliki mereka di buku tugasmu. Yang kedua, siswa-siswi menuliskan keterbatasan diri selama ini yang belum dikembangkan. Yang ketiga, menuliskan doa syukur kepada Tuhan atas kelebihan dan kekurangan yang dimiliki. Nanti tugas dan hasil pengamatan semua dikumpulkan lewat via WA. Kita lanjutkan ya anak-anak sekalian. Kita akan melihat pesan sabda Tuhan di dalam kitab suci. Dalam Injil Markus 4 ayat 35 sampai 41. Ibu akan membacakan dulu untuk kita semua ya. Injil Markus bab 4 ayat 35 sampai 41. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang." Mereka meninggalkan orang banyak itu, lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk, dan perahu-perahu lain juga menyertai Dia. Injil Markus bab 4 ayat 35 sampai 41. Pesan yang berkaitan dengan sikap menghadapi keterbatasan. Ibu lanjutkan ya. Keterbatasan apapun bila disikapi secara positif dapat menjadi peluang untuk berkembang. Kalian dapat menyaksikan sendiri di dalam video tadi, banyak orang cacat yang menjadi terkenal.
banyak orang yang kurang pandai dalam matematika, tetapi bisa sukses jadi pengusaha. Banyak orang yang berasal dari pelosok kampung yang ke sekolah harus berjalan kaki puluhan kilometer dan fasilitas belajarnya sangat minim dapat menjadi juara olimpiade. Masih banyak lagi contoh yang dapat kita temukan. Mungkin nanti kalian bisa cari lagi di internet juga contoh-contoh keterbatasan. Untuk kita renungkan, sehebat-hebatnya manusia pasti memiliki keterbatasan. Renungkan apa yang seringkali membuat kita tidak menyadari keterbatasan kita. Yang kedua, pengalaman apa yang seringkali menyadarkan kita bahwa diri kita ini memiliki keterbatasan. Kata kunci dari ibu tadi, sehebat-hebatnya manusia pasti memiliki keterbatasan. Yang ketiga ini, komitmen apa yang akan kalian ambil supaya kalian terus hidup bergantung sepenuhnya kepada Roh Kudus. Lanjutan perenungannya, sesungguhnya tidak ada seorang pun di dunia ini yang bisa mengandalkan dirinya sendiri atau mengandalkan orang lain sepenuhnya. Sebab manusia sangat penuh dengan kelemahan dan keterbatasan. Hanya Roh Kudus saja yang tidak terbatas. Ibu lanjutkan lagi, setiap manusia suatu kali pasti akan menghadapi sesuatu yang melampaui kemampuannya untuk mengatasi persoalannya. Itu sebabnya kita membutuhkan Roh Kudus yang tidak terbatas untuk selalu menolong dan berjalan bersama kita. Jangan sampai kita menyadari kebutuhan kita akan Tuhan melalui cara yang menyakitkan dan pada waktu yang sudah terlambat. Mulailah sekarang untuk mempersilahkan Roh Kudus mengambil alih hidup kita. Bangunlah persekutuan yang intim dengannya setiap waktu. Lihatlah bagaimana Tuhan akan membawa hidup kita dari kemuliaan kepada kemuliaan. Dari pelajaran ini, Ibu dapat simpulkan, anak-anak sekalian, Ibu berharap materi kita hari ini membuat kalian belajar semakin giat lagi dan tidak mudah menyerah dalam segala hal. Karena kalian semua pasti orang-orang hebat dan memiliki anggota tubuh yang lengkap. Oleh karena itu, kita patut bersyukur kepada Tuhan. Anak-anak sekalian, sebelum kita mengakhiri kegiatan proses belajar mengajar ini, kita hari ini ada tugas akhir dari Ibu ya. Penugasan terakhir ini dikumpulkan
pada pertemuan berikutnya. Tugas yang pertama, tuliskan usaha apa yang akan dilakukan agar keterbatasan kemampuan tidak menjadi penghalang untuk maju. Yang kedua, buatlah ringkasan salah satu contoh seorang tokoh yang sekalipun mempunyai keterbatasan tetapi dapat meraih kesuksesan. Tugasnya dikumpulkan pada pertemuan berikutnya dan bisa dikirim lewat via WA seperti biasa. Ibu rasa kegiatan belajar kita cukup sampai di sini dulu ya. Semoga kalian sehat selalu dan tetap semangat. Kita akhiri pertemuan kita dengan doa ya. Silahkan ambil sikap berdoa. Ibu akan memandu kita semuanya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini, untuk firman-Mu yang boleh kami dengarkan pada hari ini. Kami menyadari bahwa diri kami sangat terbatas. Itu sebabnya kami membutuhkan Engkau, Roh Kudus yang memampukan bekerja tanpa batas di dalam hidup kami. Teguhkan kami untuk terus berjalan dalam tuntunan dan rencana-Mu yang besar atas kami. Semuanya kami serahkan ke dalam tangan-Mu demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Sampai berjumpa lagi untuk kegiatan belajar selanjutnya ya. Salam sehat selalu, Tuhan memberkati. Amin.